Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyutimma makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Menghitung-hitung amalan mungkin bagi sebagian orang adalah hal yang tak perlu dilakukan. Namun bagi sebagian yang lain hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, dan itu nyata ada di sekitar kita, entah sadar ataupun tidak. Tak jarang terbesit dari dalam hati kita, hari ini saya telah melakukan banyak ibadah, pasti pahala saya banyak. Atau setiap hari saya beribadah, tidak mungkinlah aku memiliki dosa. Atau mungkin sering juga kita membanding-bandingkan pahala kita dengan orang lain. Pahalaku pastilah lebih banyak dari si fulan. Jika ini ada pada diri kita, beristighfarlah. Kita perlu bermuhasabah. Menghitung-hitung amalan dapat melalaikan seseorang dari mengingat dosa. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan, meremehkan dosa dan terlalu percaya diri dengan amalan perbuatan adalah sangat berbahaya. Orang yang sibuk menghitung-hitung amalan akan lupa pada banyaknya dosa. Jika seseorang telah melupakan dosanya, maka akan sedikit sekali kalimat istighfar keluar dari ucapan orang tersebut. Kebiasaan menghitung amalan juga akan menimbulkan rasa berbangga diri, yang kemudian akan bermuara pada sikap ria dan sum'ah. Tentu sikap ini sangat merugikan karena berakibat pada dihapuskannya pahala amalan yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat ria dan mencegah, menolong dengan barang berguna. Quran Surah Al-Ma'un. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Perlu digarisbawahi bahwa ganjaran dari amalan yang kita lakukan merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika dua orang sahabat berselisih pendapat saat berada dalam sebuah perjalanan, apakah salat harus didirikan ulang jika sebelumnya tak didapati air untuk berwudu, lalu digantikan dengan tayamum. Akan tetapi setelah beberapa saat melanjutkan perjalanan setelah salat, didapati sumber air yang cukup untuk berwudu. Salah seorang di antara mereka berpendapat harus didirikan ulang, dan seorang yang lain berpendapat tidak perlu. Permasalahan yang dihadapi oleh sahabat di atas kemudian diajukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian bersabda kepada sahabat yang setuju mendirikan ulang salat dengan jawaban, laka ajran, bagimu dua pahala, dan asabatus sunnah, kamu telah memenuhi sunnah. Kepada kedua sahabat yang tak mengulang salatnya, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu pasti sebesar apa wujud pahala yang Allah ganjarkan kepada kita. Tak ada yang menjamin dua pahala lebih banyak dari pahala asabatus sunnah tadi. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk melakukan ahsanu amala, amal yang terbaik, bukan aktsaru amala, amal yang terbanyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ayat di atas dengan sangat jelas dan tersurat menyebutkan bahwa yang diinginkan oleh Allah adalah amalan yang terbaik, bukan amalan yang terbanyak.
Namun untuk mencapai amalan yang terbaik, maka kita harus senantiasa beramal baik, karena kita tidak pernah tahu di mana dan kapan amalan kita terhitung sebagai amalan terbaik di sisinya. Sebagaimana dalam teori peluang, semakin banyak peluang, maka semakin besar juga peluang yang ada. Begitupun dengan konsep ahsanul amala. Lantas apakah kita akan tetap menghitung-hitung amalan yang telah kita lakukan? Dalam kehidupan ini, marilah kita senantiasa memperbanyak amalan-amalan yang soleh, tanpa memikirkan kecil besarnya suatu amalan. Boleh jadi amalan itu besar menurut kita, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendapatkan apa-apa. Begitupun sebaliknya, amalan kecil menurut kita akan tetapi mendapatkan pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dapat membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Demikianlah yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.